Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam kursus online. Kali ini temanya tentang The Power of Habit. Ya, sebuah tema yang sangat fundamental menurut saya, karena masa depan kita itu didrive oleh habit kita teman-teman. Jadi para pakar human behavior itu mengatakan sebenarnya komponen paling fundamental untuk menentukan masa depan Anda itu adalah your daily habit. Jadi kalau habit Anda itu banyak yang positif, banyak yang good habit, maka masa depan Anda akan cetar membahana. Sebaliknya kalau sebagian besar hidup Anda didominasi oleh bad habit atau kebiasaan yang buruk, maka masa depan Anda bisa termehek-mehek, ya, kelam, suram. Ya. Jadi seperti contoh di dalam slide layar di depan Anda ini ya, judul kursusnya adalah The Power of Habit. Ya. Bagaimana kekuatan habit bisa mengubah hidup Anda. Nah, mari kita diskusikan ya. Di dalam slide kedua, saya bilang ini ya, kenapa habit merupakan hal yang sangat penting. Ada 5 alasan ya, seperti yang bisa Anda lihat di depan Anda ini. Yang pertama tadi seperti yang saya bilang, bahwa habit itu komponen inti dari perilaku. Ya, jadi perilaku Anda itu dibentuk oleh habit Anda, Mas. Your behavior tiap hari itu didrive, dibentuk, ditentukan oleh habit Anda. Jadi sangat penting habit itu, karena perilaku Anda akan menjadi buruk kalau habit Anda buruk. Ya, kalau habit Anda bagus, perilaku Anda akan bagus. Yang kedua, dilakukan setiap hari secara berulang, ya, sehingga menimbulkan efek yang ketiga ini, compounding effect. Ya. Compounding effect itu efek akumulatif. Ya. Sebuah kebiasaan yang jelek dilakukan tiap hari itu lama-lama bisa sangat destruktif. Ya. Misalnya kebiasaan merokok itu ya, banyak orang merokok tiap hari itu ada sebuah studi paru-paru orang yang rajin merokok itu hitam, Mas. Ya, kelam, warnanya hitam karena dia merokok tiap hari diulangi sampai 20 tahun gitu ya. Itu akhirnya dia dampaknya kan sangat destruktif. Sebaliknya kalau misalnya Anda jalan kaki, olahraga jalan kaki gitu ya, tiap hari 3 kilo ya, kayak saya tiap hari jalan kaki kurang lebih 3 kilo. Tiap hari saya lakukan. Itu sebenarnya dalam waktu 30 hari saya seolah-olah berjalan 90 km ya. 3 kilo kali 30 hari. 90 km. Sehingga dalam setahun itu saya jalan kaki kurang hampir 1000 km ya. Lebih ya, 90 kali 12. Jadi saya itu dalam setahun jalan kaki 1000 km lebih itu kan amazing. Kelihatannya amazing, tapi sebenarnya itu simple karena saya rutin melakukan jalan kaki 3 km setiap hari. Itu compounding effect. Sama seperti ketika saya nulis buku, saya tiap hari bisa menulis sampai 5 halaman misalnya. Tiap hari. Jadi dalam 1 bulan saya bisa nulis 150 halaman. Dan dalam setahun bisa sampai 2000 halaman. Menulis 2000 halaman itu kan kelihatannya sangat epic gitu ya. Sangat heroik. Tapi itu kalau dicicil tiap hari, 5 halaman, 5 halaman, 5 halaman itu ya bisa. Jadi itu namanya compounding effect. Efeknya sangat luar biasa. Baik efek kalau kebiasaannya bagus atau efek kalau kebiasaannya jelek. Jadi kalau kebiasaannya bagus ya dampaknya luar biasa. Dan sama juga kalau kebiasaan Anda yang Anda lakukan tiap hari itu jelek, ya dampaknya juga luar biasa terhadap masa depan Anda. Nah, yang nomor 4 ini khususnya yang kebiasaan bagus ya. Kalau kebiasaan Anda itu kebanyakan daftarnya kebiasaan yang baik, maka hidup Anda akan menjadi lebih efisien, lebih otomatis. Ya, otomatis kita jalan kaki tiap pagi, otomatis kita baca buku tiap malam, otomatis kita mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ya, otomatis kita merapikan meja kerja kita. Itu berlangsung otomatis, kita nggak perlu mikir lagi. Dan itu penting ya. Karena nanti kita dalam video-video berikutnya juga akan cerita ketika Anda bisa melakukan secara otomatis, itu menghemat otak Anda, Mas. Otak Anda bisa menjadi lebih hemat, tidak lagi perlu mikir. Saya misalnya tiap malam otomatis baca buku, jadi saya nggak perlu mikir lagi, nggak perlu melakukan proses thinking, apakah saya perlu baca buku apa yang saya baca, itu sudah nggak ada lagi. Saya otomatis ambil buku, baca.
tiap malam itu. Jadi otomatis dan bagus dampaknya bagi kehidupan saya. Dan yang nomor 5 itu membangun pola hidup yang teratur ya. Teratur ya. Misalnya ada orang-orang yang tidurnya jam 9 malam, bangun jam 4. Itu kan hidupnya teratur, Mas. Jadi tidurnya bagus. Kemudian tiap pagi, setelah pagi, sholat subuh di masjid, kemudian setelah itu olahraga, itu kan hidupnya teratur. Jadi powerful, teman-teman ya. Ini di slide kedua ini, 5 alasan kenapa habit itu sangat penting. Nah, di halaman ketiga, di slide ketiga ini saya bilang, pada akhirnya nasibmu itu aman ditentukan oleh serangkaian perilaku atau behavior yang Anda praktekkan dalam keseharian Anda. Dan perilaku atau behavior yang muncul itu akan sangat ditentukan oleh habit Anda. Sehingga di dalam slide 4, saya ngasih flow ya, your habit, di slide keempat bisa Anda lihat, akan menentukan your behavior, dan your behavior akan menentukan your destiny. Jadi masa depan, nasib Anda, destiny Anda, destinasi hidup Anda di masa depan itu akan ditentukan oleh perilaku, dan perilaku Anda itu ditentukan sekali oleh jenis-jenis habit Anda. Oke. Nah, di dalam slide berikutnya saya ngasih sampel good habit ini ya, 3 sampel good habit. Yang pertama di halaman slide 6, exercise habit ini Mas, habit olahraga. Ini salah satu contoh good habit yang sangat direkomendasikan oleh para pakar perilaku. Kenapa habit olahraga ini penting? Karena sebutannya spillover habit, Mas, Mbak-mbak ya. Apa itu Pak Yudha, spillover habit itu? Jadi habit efek menular. Jadi ada berbagai penelitian ilmiah, kalau Anda rajin olahraga, punya habit olahraga, Anda akan cenderung lebih mudah membangun good habit lainnya. Anda akan menjadi lebih mudah membangun habit membaca buku, Anda akan lebih mudah membangun habit menabung atau investasi. Anda akan lebih mudah membangun habit mengerjakan tugas Anda dengan tepat waktu. Lebih disiplin. Jadi ini habit olahraga ini sangat saya rekomendasikan ya. Saya sendiri melakukannya sudah bertahun-tahun yang lalu. Nanti kita akan bicara caranya membangun good habit ya. Yang contoh kedua di slide nomor 7, reading habit. Ya ini juga penting ya. Saya Muslim itu bahkan ayat pertama Al-Quran kan bunyinya Iqra, bacalah. Jadi semangat membaca buku yang berkualitas itu harus ditumbuhkan. Dan itu habit yang menurut saya sangat mutlak di era digital ini. Supaya kita tidak, kalau di era digital ini kan ada paradoks. Banyak informasi yang melimpah. Istilahnya overload information melalui media sosial, media online, berita-berita online. Tapi mostly beritanya dangkal ya, clickbait. Kemudian konten-konten di media sosial juga seringkali dangkal, trivial. Sehingga banjir informasi itu justru membuat kita tidak makin cerdas ya. Tapi kadang-kadang makin kewalahan menyerap informasi mana yang berkualitas, mana yang tidak. Menurut saya kuncinya ya pelan-pelan tumbuhkan habit membaca buku-buku yang berkualitas. Ini penting. Ya nanti kita juga akan bicara bagaimana membangun reading habit. Penting juga untuk pengembangan diri Anda. Ya. Di slide nomor 8 ini juga mirip ya, self-learning habit. Ya, tidak hanya membaca buku ya, mungkin Anda belajar dari baca artikel atau praktek langsung ya. Misalnya Anda mau bikin blog, ya praktek langsung bikin blog, nulis. Atau Anda mau punya personal project, project sampingannya apa gitu, kemudian Anda lakukan, itu kan learning habit. Misalnya saya tiap minggu selalu nulis untuk artikel di blog saya. Bertahun-tahun saya lakukan, itu juga habit. Tiap minggu saya lakukan lebih dari 10 tahun. Jadi itu learning habit juga. Itu sangat bagus. Nah di halaman 9 saya ngasih contoh 3 sampel bad habit. Ya, bad habit juga banyak teman-teman ya. Yang pertama ini di slide 10 misalnya useless content scrolling habit ya. Habit scroll HP demi menikmati konten yang tidak jelas. Konten media sosial atau mungkin main game, Mobile Legends gitu ya. Atau baca-baca aneka berita online yang kadang-kadang tidak berdampak bagi skill Anda. Itu banyak teman-teman ya. Orang sekarang menghabiskan waktu scroll layar HP dengan sampai berjam-jam ya. Menikmati film-film drama Korea, menikmati film di Netflix, ya. Mungkin bagus itu ya, seminggu sekali lah nonton Netflix masih boleh gitu ya. Tiap akhir pekan gitu ya. Tapi kalau tiap malam kita
duduk di depan laptop, nonton TV streaming, itu menurut saya agak kurang bijak ya. Jauh lebih bagus kalau waktunya dialihkan untuk belajar, improve your skill, atau membaca buku, atau tadi learning habit. Ya, ini nanti kita juga akan belajar bagaimana mengeliminasi bad habit, ya nanti dalam video-video berikutnya. Kemudian di halaman 11 itu multitasking habit. Ya, ini juga tidak disarankan ya. Ternyata studi menunjukkan multitasking itu dalam jangka panjang justru akan menghancurkan kualitas pekerjaan Anda, akan menurunkan produktivitas Anda. Masuk akal lah ya. Karena multitasking itu Anda mengerjakan banyak hal sekaligus, at the same time. Otomatis fokus Anda terpecah-pecah, dan pasti ketika fokus terpecah ya kualitas kerjaannya tidak bagus. Yang nomor 12, makan junk food gitu ya. Makan gorengan gitu ya. Makan Indomie rebus tiap hari gitu ya. Itu kurang wise. Ya. Minum kopi sase gitu ya. Kopinya gulanya terlalu manis itu menurut saya juga kurang bagus. Digantilah dengan minum air mineral gitu ya. Kemudian daripada makan gorengan lebih baik makan ubi rebus. Daripada makan camilan yang snack-snack ciki dan lain-lain yang kurang bagus itu ganti dengan makan buah. Oke. Itu contoh-contoh bad habit. Bad habit lainnya banyak ya. Misalnya tadi saya bilang habit merokok, habit begadang, tidur sampai malam. Ya. Kemudian habit melamun gitu ya. Atau habit menunda-nunda action, itu juga sering terjadi ya. Punya kebiasaan menunda action. Jadi otomatis ya tidak maju-maju kehidupannya, stagnan. Alangkah indahnya kalau kita punya habit yang tadi bagus ya, habit olahraga, habit baca buku, habit learning. Itu kalau Anda punya 3 habit itu saja, 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Hidup Anda akan lebih sumringah teman-teman. Saya menjamin itu. Oke. Nah, di dalam slide berikutnya di halaman 13 ini saya ngasih contoh proses pembentukan habit, yaitu ada 3 langkah menurut sains ya. Menurut ilmu tentang habit, itu langkahnya ada 3. Yang pertama Anda punya trigger atau cue atau reminder. Triggernya apa step pertama. Kemudian yang kedua, step kedua ya rutinitasnya. Habitnya terbentuk. Dan kemudian step ketiga, habitnya diulang terus-menerus karena Anda dapat reward. Iya. Contohnya misalnya Anda main HP. Itu triggernya apa? Dugaan saya triggernya ya karena Anda bosen mungkin. Anda bengong, nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba setiap kali bengong, setiap kali bosen, Anda langsung buka HP Anda. Ya kan? Itu triggernya Anda bengong. Anda tidak punya kerjaan, bosen gitu ya. Anda buka HP, kemudian Anda rutin, dan kemudian rutinitas itu Anda ulangi karena Anda mendapatkan reward. Rewardnya apa? Instan. Begitu Anda buka HP, Anda bisa melihat berbagai konten yang menarik. Konten video, konten musik. Itu kan sangat adiktif. Ya. Jadi menikmati konten HP itu sangat adiktif karena instant reward. Anda buka HP langsung semua yang ingin Anda nikmati muncul seketika. Dan reward itu membuat Anda ketagihan. Sehingga Anda kemudian tiap kali ketemu HP langsung buka. Itu namanya siklus ini, pembentukan habit seperti itu. Saya ngasih contoh nih di halaman 14 itu siklusnya misalnya ini siklus olahraga nih ya, habit good habit ya. Misalnya clue-nya apa? Cue-nya. Cue-nya sepatu olahraga. Ya ketika Anda bangun, sepatu olahraganya sudah muncul di depan kamar Anda pakai langsung jalan kaki atau lari. Dan kemudian Anda ulangi tiap hari karena menemukan reward. Rewardnya apa? Anda merasa segar, merasa fresh. Dan itu yang saya alami ya. Saya suka sekali jalan kaki tiap pagi. Sangat senang. Jadi saya olahraga itu bukan beban, malah saya menikmatinya. Karena apa? Karena saya merasakan rewardnya luar biasa. Saya tiap pagi jam 6 selalu jalan kaki. Itu rewardnya ya udaranya segar, saya dapat keringat. Apalagi kalau olahraganya renang ya. Dulu sebelum pandemi saya tiap jam 6 pagi olahraganya renang. Oh itu rewardnya lebih asik ya, fresh. Dan saya ketagihan. Jadi saya tiap pagi itu selalu bersemangat untuk melakukan olahraga. Jadi terbentuklah habit. Oke. Yang 15 nih, yang 15 di slide berikutnya ini saya masih contoh yang berikutnya. Ini kebetulan misalnya habitnya adalah ngobrol sambil ngerokok. Ya, cue-nya apa? Cue-nya jam, trigger
Misalnya jam setengah 4 sore, mulai capek kerja, bosen gitu ya, agak lapar. Kemudian ke kafetaria, ke kantin kantor, ke pantry. Di pantry ketemu temen ngobrol sambil makan gorengan gitu ya. Kalau kantinnya di luar kantor mungkin sambil merokok. Ya, kan banyak orang kerja di kantor itu. Tiap sore ke kantin di luar kantornya kemudian merokok. Atau kalaupun nggak merokok ya ngobrol sambil ngemil. Itu yang membuat banyak orang jadi gendut. Ya nggak kerasa ya, sambil ngobrol ngemil gitu. Jadi mindless eating ya, makan sambil ngobrol. Kemudian yang nomor 16 ini, yang proses pembentukan habit berikutnya ini contoh ngerokok ya. Jadi triggernya apa ya, habis makan mungkin atau habis minum kopi pagi-pagi, banyak orang itu punya kebiasaan pagi-pagi minum kopi, habis minum kopi langsung merokok. Kebiasaannya sangat buruk menurut saya ya bagi kesehatannya. Dan kemudian dia mengulanginya karena dia merasa nikmat ya pagi-pagi minum kopi, kemudian mengambil merokok itu bagi sebagian besar orang mungkin nikmat gitu ya. Dan itu diulangi karena ada reward, ada kenikmatan. Jadi itu ya teman-teman ya contoh flow pembentukan habit ya, trigger atau cue atau reminder, kemudian ada rutinitasnya kemudian membentuk menjadi habit karena ada reward. Oke. Nah, di slide berikutnya saya ngasih contoh 5 jenis reminder habit atau 5 jenis trigger habit. Apa sih 5 jenis trigger yang membuat habit itu muncul? Ya. Studi menunjukkan ada 5 jenis trigger. Yang pertama di halaman 18 saya bilang time trigger. Ini banyak sekali habit muncul karena pemicunya waktu. Contohnya misalnya Anda setiap pagi bangunnya jam 5 misalnya. Jadi itu jam 5 pagi itu trigger membuat Anda bangun. Atau kalau malam ketika jam 10 malam Anda tidur, ya itu jadi triggernya kan jam 10. Atau jam 12 siang ketika sudah break Anda makan siang, itu kan berarti pemicunya jam 2 siang. Jam. Atau kalau saya jam 6 pagi saya olahraga, itu artinya saya punya schedule bahwa kalau pagi jam menunjukkan jam 6, saya langsung ambil sepatu dan kemudian jalan kaki selama 30 menit. Jadi jam, ya itu jam itu juga salah satu pemicu yang sangat bagus untuk menumbuhkan habit karena Anda melakukan di jam yang sama. Ya. Yang slide berikutnya kejadian sebelumnya. Kejadian sebelumnya itu ya perilaku Anda sebelumnya. Contohnya misalnya, saya tiap malam itu selalu membaca buku setelah sholat maghrib. Jadi saya itu setelah melakukan ritual sholat maghrib, saya muslim, setelah selesai berdoa, kemudian saya selalu membaca buku. Selalu itu. Jadi sholat maghrib itu menjadi reminder saya untuk iqra, membaca buku. Contoh lainnya kalau pagi ya. Pagi itu saya rutin juga, sering ya, meskipun kadang-kadang bolong, itu sholat tahajud. Jadi tiap pagi jam 4 itu saya bangun, saya sholat tahajud. Dan selalu setelah sholat tahajud saya melakukan ritual berikutnya, yakni baca Al-Quran. Jadi ritual sholat tahajud saya menjadi reminder bagi saya untuk membaca Al-Quran. Para pakar habit mengatakan itu namanya habit stacking. Jadi jadikan habit sebelumnya yang sudah lama berlaku menjadi pemicu untuk melakukan habit baru. Ya, jadi setelah sholat tahajud saya baca Al-Quran. Jadi sholat tahajudnya memicu. Contoh lainnya banyak orang setelah mandi langsung gosok gigi. Jadi mandinya itu, ritual mandinya, kebiasaan mandinya itu menjadi pemicu dia untuk gosok gigi. Jarang orang gosok gigi di luar ketika dia mandi. Ya. Tapi ada juga beberapa orang yang kalau malam gosok giginya setelah makan malam. Ya, setelah makan malam dia tergerak untuk gosok gigi. Itu pemicunya makan malamnya. Itu kejadian-kejadian sebelumnya itu merupakan reminder yang efektif untuk menumbuhkan habit. Dalam hal ini, kalau Anda sadar ya, tumbuhkan habit baru. Nanti di dalam video berikutnya ada strateginya itu. Ya, namanya habit stacking. Di dalam halaman slide 20, saya bilang reminder yang ketiga namanya location trigger. Ya, lokasi. Jadi, Anda tergerak melakukan habit Anda ketika Anda berada pada lokasi tertentu. Ya, misalnya tadi ya, saya cerita orang-orang ketika siang atau sore ke kantin,
kemudian habis di kantin langsung merokok. Itu kan artinya dia merokok karena berada pada lokasi tertentu. Ya. Atau dia keluar kantor kemudian merokok. Ya. Jadi lokasinya menjadi sebuah trigger untuk menciptakan habit baru. Ya. Atau misalnya banyak orang punya kebiasaan ngemil gitu ya. Kenapa? Karena di kantor kan berarti lokasi kantornya dia, itu setiap siang selalu di meja kerja kantornya itu banyak camilan. Ya. Donat, Pizza Hut, atau bolu meranti, atau bakpao, atau gorengan lah ya. Jadi di kantornya selalu tersedia makanan ringan, jadi dia ngemil terus. Akhirnya dia gemuk. Nah itu kan pemicunya lokasinya. Lokasi kantornya selalu menyediakan makanan ringan. Ya. Nah, di halaman slide 21, people trigger, ya reminder yang berikutnya people ya. Jadi, Anda seringkali melakukan habit tertentu ketika berkumpul dengan teman-teman Anda. Misalnya, ya habit ngobrol gitu ya, habit ngegosip di kantor kan banyak itu ngobrol sampai beberapa menit gitu ya. Itu kan terjadi karena Anda ketemu dengan teman-teman Anda di koridor atau di pantry. Jadi kebiasaan ngobrol menjadi muncul karena ketemu dengan teman-teman. Itulah kenapa working from home itu bagus. Working from home itu menurunkan kebiasaan ngobrol yang kadang-kadang tidak ada gunanya. Yang kadang-kadang isinya hanya gosip gitu ya. Kenapa? Karena Anda ketika working from home tidak ketemu orang-orang. Jadi trigger orang-orangnya tidak muncul. Dan yang terakhir ini trigger yang terakhir halaman 22 itu kondisi perasaan kita. Seringkali habit muncul karena kondisi perasaan kita. Tadi misalnya ketika orang stres langsung main HP, ketika orang bosen, boredom gitu ya, jenuh, galau dia main HP. Jadi HP itu menjadi pelarian dari perasaan dia stres, perasaan dia bosen, perasaan dia galau. Oke. Itu sering muncul itu. Ya. Atau ketika Anda lapar ya Anda makan gitu ya. Itu perasaan juga. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, 5 reminder yang seringkali membuat kita tergerak untuk menumbuhkan habit. Itu penting untuk membuat kita sadar bagaimana memanfaatkannya demi melakukan good habit. Contohnya tadi ya, jadi misalnya kita memanfaatkan kejadian-kejadian lama sebelumnya atau habit yang sudah lama. Kebiasaan makan malam, kebiasaan sholat maghrib, kebiasaan mandi itu dijadikan pemicu untuk menumbuhkan habit baru, menginsert istilahnya, menyelipkan habit baru. Setelah sholat maghrib sebaiknya baca buku. Setelah sholat subuh sebaiknya baca Al-Quran. Ya kan? Atau setelah sarapan gosok gigi. Gitu ya. Jadi kita memanfaatkan kejadian-kejadian sebelumnya untuk menumbuhkan habit baru. Jangan malah sebaliknya, kita terjebak kalah oleh reminder tadi untuk memicu bad habit. Ya, misalnya ketika kita kumpul dengan teman, kita langsung merokok sambil ngobrol. Atau ketika kita bosen, kita langsung otomatis ngambil HP. Nah, ketika kita memahami bad habit kita dipicu oleh reminder tertentu, maka nanti ketika kita mau mengeliminasi bad habit, kita harus mengidentifikasi remindernya apa. Jadi misalnya, kalau Anda mau mengurangi merokok, misalnya kalau Anda rutin merokok ya misalnya Anda melihat bahwa Anda cenderung akan lebih banyak merokok ketika temu teman-teman, atau ngobrol dengan rekan-rekan Anda. Ya salah satu cara untuk mengurangi kebiasaan dalam merokok adalah caranya mengurangi frekuensi ketemu dengan teman-teman, ya, mengurangi frekuensi ngobrol, dikurangi, di-reduce, sehingga frekuensi Anda merokok menjadi pelan-pelan menjadi lebih kecil. Atau tadi, Anda selalu terjebak ketika bosan langsung ambil HP, scroll-scroll berjam-jam. Ketika Anda sadar bahwa Anda selalu otomatis mengambil HP ketika bosan, ketika stres, itu Anda bisa langsung menyadari, oh ternyata pemicu saya main HP itu karena pikiran saya galau atau stres. Nah, next time ketika Anda merasa stres atau merasa galau, Anda langsung sediakan alternatif perilaku lainnya. Misalnya Anda punya statement nanti setiap kali saya bosan atau stres, saya akan langsung menjalani ritual olahraga misalnya gitu ya. Tidak lagi main HP, tapi begitu Anda bosan, Anda langsung jalan kaki keliling kantor Anda. Ya.
Saya itu seperti itu ya, kalau saya kerja kemudian jenuh, saya kemudian bangkit berdiri dan kemudian keliling ruangan saya untuk stretching. Jadi alih-alih main HP, saya bangkit berdiri stretching. Itu kan jauh lebih meaningful teman-teman dibanding scroll-scroll HP terus-menerus ya. Jauh lebih bagus bagi kesehatan tubuh kita. Jadi itu teman-teman ya, jadi 5 reminder untuk menentukan, membentuk habit. Ya, dan sekali lagi tadi, habit itu dibentuk oleh 3 fase. Ada remindernya atau cue atau trigger, kemudian ada rutinitasnya, kemudian ada rewardnya. Saya rasa seperti itu dalam video pertama ini, nanti kita lanjutkan dalam video berikutnya tentang tahapan membangun good habit. Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.